Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja dan dipenuhi berkat-berkat dari Allah Bapa. Seperti biasa, sebelum kita memulai renungan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih untuk kasih karunia-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memegang kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan, sehingga kami bisa tetap berdiri teguh di penghujung hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, namun sebelum itu kami mau merenungkan firman-Mu sebagai makanan bagi rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, setiap orang tanpa kecuali memiliki beban, masalah, persoalan yang harus ditanggung dan tidak tahu kepada siapa mereka harus minta tolong. Pada saat semacam itu, biasanya mereka membutuhkan topangan, kekuatan, dan penghiburan. Hal ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia, supaya mereka dapat bertolong-tolong dalam menanggung beban satu dengan yang lain. Mari kita baca ayatnya dalam Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, kata menanggung dalam ayat itu menggunakan kata bahasa Yunani bastaso, yang artinya menanggung, mengangkat atau menyangga, menopang dengan pengertian mengangkutnya atau menyingkirkannya. Kata yang sama digunakan dalam Roma 15 ayat 1. Mari kita baca Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kata bastaso artinya tidak hanya sekedar menanggung beban untuk saudara-saudara seiman kita dalam Kristus, namun lebih dari itu, kita menanggung untuk menyingkirkannya. Saudara terkasih, ketika seseorang datang kepada kita untuk meminta pertolongan atas masalah mereka, kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Yang pertama bisa kita lakukan adalah mendengarkan mereka. Terkadang orang yang memiliki masalah hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan mereka. Menceritakan masalah kepada seseorang akan melegakan mereka dan kadangkala membuat pikiran mereka jernih, sehingga mereka sendiri bisa terpikir jalan keluar bagi masalah mereka. Ketika kita mendengarkan orang menceritakan masalah mereka, janganlah menceritakan masalah itu kepada orang-orang lain lagi, kecuali atas persetujuan orang yang bercerita. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan memegang rahasia orang lain. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berdoa bagi mereka atau bersama mereka. Orang yang sedang memiliki masalah kadang tidak dapat berdoa bagi dirinya sendiri karena pikirannya terlalu terbeban dengan masalahnya, atau mungkin masalah yang mereka hadapi begitu beratnya sehingga dibutuhkan doa bersama orang lain untuk menghancurkan penghalang-penghalang secara rohani. Oleh karena itu,
dibutuhkan orang yang akan berdoa bagi mereka atau berdoa bersama mereka. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memberi nasihat kepada mereka. Ketika orang datang kepada kita meminta pertolongan untuk masalah mereka, berarti mereka tidak bisa memikirkan jalan keluar untuk masalah mereka. Mereka membutuhkan nasihat, dan fakta bahwa mereka datang kepada kita menunjukkan bahwa mereka mempercayai kita. Nasihat-nasihat yang kita berikan harus sesuai dengan firman Tuhan, dan akan lebih baik lagi apabila bisa memberikan ayat-ayat Alkitab yang diperlukan oleh orang yang sedang mengalami masalah, karena ayat-ayat Alkitab bisa berbicara secara pribadi bagi mereka. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah memberi pertolongan. Yang paling penting yang diharapkan orang ketika datang kepada kita untuk meminta pertolongan, tentu saja agar kita dapat menolong mereka dalam permasalahan mereka. Jadi, apabila memungkinkan kita bisa menolong mereka, tolonglah sebisa mungkin tanpa mengharapkan balasan atau mengungkit-ungkit kebaikan kita di kemudian hari. Segala sesuatu yang kita lakukan bagi saudara kita, biarlah kita melakukannya seperti melakukan bagi Tuhan Yesus. Sahabat yang terkasih, demikianlah renungan malam ini mengenai bertolong-tolongan menanggung beban. Semoga renungan ini bisa memberkati kita semua. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban, karena dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus. Kami mau taat pada firman-Mu dan melakukannya. Sebentar lagi kami akan tidur, lindungilah kami ketika kami tidur ya Bapa. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan orang-orang jahat. Juga lindungilah keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, kami mau berdoa bagi Indonesia. Kiranya anugerah-Mu tercurah melimpah bagi bangsa Indonesia. Berkat-berkat yang luar biasa tercurah bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.